KPU Kabupaten Trenggalek beserta rombongan. Yang kami hormati Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Trenggalek beserta rombongan. Yang kami hormati Kepala Desa Gunung Kulon beserta perangkat lainnya. Juga Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu yang hormati matur Jawa wakil Bapak Kampung. Kawula matur mriki menangani mentah desa pertama ngedang Sugeng Rawu Sugeng Pinarak dumateng paraga saking kabupaten ugi para sedaya. Kawula selaku tuan rumah mbok bilih saking kula panjenengan sabjak kurang bubuh aruh pangapunten ingkang kathah ngoten. Kemudian pada kesempatan kali ini desa mengundang panjenengan, namun kegiatan ini jelas kegiatan dari KPU Kabupaten Trenggalek yang diselenggarakan di Desa Gunung Kulon. Kita punya kesempatan yang pertama di wilayah Kecamatan Menjungan, kegiatan sosialisasi desa peduli pemilu pemilihan kami nyatakan dibuka. Jadi ini nanti acaranya di Desa Mulung Kulon itu merupakan titik ke-4 ya di Kabupaten Trenggalek. Jadi kawan-kawan juga harus bersyukur karena dalam tahun 2021 ini hanya menyasar 8 titik. Jadi Kecamatan Menjungan juga hanya satu ini di Desa Mulung Kulon. Jadi manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya, belajar bersama agar lebih paham nanti terkait dengan demokrasi dan juga kepemiluan. Tidak hanya itu, harapan kami juga muncul tumbuh nanti pemilih yang cerdas, pemilih yang kritis, ya, yang rasional, sehingga timbul kesadaran dan juga kesukarelaan setiap kali nanti ada penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu. Karena setelah ini teman-teman nanti dimasukkan dalam grup khusus ya, grup kader DP3. Jadi nanti kita edarkan dengan isi nomor nama dan juga nomor HP, nomor WA. Ya, nanti setiap kali ada info, terus kemudian ada kabar, informasi terbaru terkait dengan pemilu dan pemilihan akan kita share kemudian di grup DP3. Silakan didiskusikan topik sesuai dengan apa yang sudah saya sebutkan. Kelompok 1 pemilu, kelompok 2 politik uang, kelompok 3 penyelenggara pemilu, kelompok 4 demokrasi, kelompok 5 pemilih, dan kelompok 6 peserta pemilu dan pemilihan. Saya rasa sudah jelas dan pasti bahwasanya satu contoh saja untuk menjadi PPS itu jelas ada tes di kecamatan. Yang jelas di situ tes itu dilaksanakan untuk menggali orang-orang yang punya potensi di tempatnya masing-masing. Kalau PPS ya PPS, kalau KPPS ya KPPS, kalau apa yang lain PPK ya PPK. Saya rasa tes-tes yang dilaksanakan di situ tujuannya untuk menjaring orang-orang yang punya kualitas atau yang punya kemampuan di bidang tersebut. Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Sedangkan peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol dan atau pasangan calon perseorangan yang didukung sejumlah orang. Yang keempat, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasar keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil dari diskusi kami, mengapa harus demokrasi? Yang pertama karena memang Indonesia itu menganut sistem pemerintahan demokrasi. Kemudian yang kedua, kenapa penting demokrasi? Karena demokrasi itu asasnya itu berdasarkan keputusan dari rakyat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi demokrasi di Indonesia? Jadi implementasinya
berdasarkan Undang-Undang 45 Pasal 2 bahwa kedaulatan Republik Indonesia itu adalah kedaulatan rakyat dan dilakukan oleh rakyat dan pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian apa yang dimaksud atau definisi dari politik uang? Politik uang adalah sebuah kegiatan ya, bentuk kegiatan dengan pemberian uang ataupun materi yang biasanya dilaksanakan ketika udah ada mulai musim pemilihan umum ya, seperti itu. Kemudian dengan tujuan adalah untuk mempengaruhi pemilih ya, untuk mempengaruhi agar tidak menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos, untuk memilih ataupun tidak memilih pasangan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mencegah atau mengatasi money politik atau politik uang tersebut. Menurut hemat kami, yang pertama tidak bosan-bosannya dari penyelenggara untuk memberikan edukasi ya atau sosialisasi terkait dengan pencegahan politik uang ketika musim pemilihan umum. Kemudian ada juga cara lain yaitu memberikan sanksi terkait sanksi kepada para pelaku politik uang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Baik, untuk yang pertama, bahasan kita nanti ini berdasarkan dari Undang-Undang Dasar jelas. Karena Undang-Undang Dasar itu adalah sumber hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kalau tadi dari kelompok 1 sempat menyampaikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 itu adalah perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sedangkan perubahan keduanya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi asalnya adalah Undang-Undang Nomor 1 2015 terkait dengan pemilihan gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, atau wali kota dan wakilnya. Itu untuk undang-undang pemilihan kalau kita biasa menyebutnya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemilihan umum. Jadi harus dibedakan apa itu pemilu atau pemilihan umum dan apa itu pemilihan. Kalau pemilu itu berkaitan dengan pemilihan yang dilakukan secara nasional, ada 5 peserta pemilu itu sendiri, pemilihan atau pemilu presiden dan wakilnya, pemilihan atau pemilu untuk memilih anggota DPD, pemilu untuk memilih anggota DPR RI, pemilu untuk memilih anggota DPRD provinsi, dan pemilu untuk memilih anggota DPRD kabupaten. Itu masuk dalam itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau Undang-Undang Nomor 1 itu adalah undang-undang yang mengatur tentang pemilihan, yang dalamnya mengatur tentang pemilihan gubernur dan wakilnya atau pemilihan bupati dan wakilnya, juga wali kota dan wakilnya. Itu kira-kira bedanya di situ. Kemudian ada persamaan hukum. Persamaan hukum itu artinya bahwa setiap dari kita pada dasarnya mempunyai persamaan hukum yang sama, mempunyai kedudukan hukum yang sama, mempunyai posisi yang sama di hadapan hukum. Bukan berarti bahwa ketika saya mencuri ayam itu kemudian diperlakukan berbeda secara hukum dibandingkan dengan jenengan semuanya. Kemudian DPR RI maupun DPRD, sistemnya ini juga berbeda lagi. Kalau presiden tadi nggak ada dapil, kepala daerah juga nggak ada dapil. Kalau DPR itu ada dapil. Kemudian DPD, kalau DPD itu perseorangan dan menggunakan saluran partai politik. Jadi keberadaan panjenengan dalam kegiatan desa peduli pemilu dan pemilihan ini adalah sebagai kader, sebagai masyarakat yang terpilih untuk bisa menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pemilu dan pemilihan. Adapun partisipasi nantinya saat menjelang kegiatan pemilu dan pemilihan bisa panjenengan pilih. Jadi sudah Bu Iin, sudah Pak Imam sampaikan, partisipasi ini orang kudu mung dadi pemilih, orang mung kudu dadi penyelenggara, orang menjadi PPS, orang menjadi KPPS, PPK ataupun KPU. Bisa jadi panjenengan, kita tidak akan pernah tahu 2-3 tahun ke depan di antara panjenengan ini adakah nyalek kah ataupun bahkan nyabu.
kita kan tidak akan pernah tahu nasib kita di 2-3 tahun yang akan datang. Ada yang pernah menjadi PKD atau PPL? Bisa? BTPS? Ya, ini adalah peran-peran yang mungkin bisa panjenengan masuki di tingkat desa. Kalau mungkin panjenengan pengen tambah pengalaman, wawasan terkait dengan kepemiluan untuk menjadi penyelenggara di tingkat di atasnya, juga terbuka peluang untuk mendaftarkan diri di PPK ataupun di Panwascam 2019, yaitu pemilu pertama 5 kota. Betul. Sing sampai subuh, ada yang sampai duha, sampai pagi, betul. Bapak Ibu, kita tidak perlu membayangkan untuk 2019 untuk beliau-beliau yang pernah terlibat menjadi KPPS 2019 beban kerjanya koyo ngono kae. Sekarang coba kita bawa alam bayangan kita bayangkan 2024 ketika pemilu itu masih dengan format yang sama koyo 2019 ditambahi pemilihan bisa. Bayangannya seperti apa kira-kira? Tenaga terkuras, pikiran terkuras, Tak terbayangkan. Ya, waktu semalam ternyata sangat berharga untuk tidak bersama dengan istri. Oke, Bapak Ibu, betul secara kasar mungkin kita bayangkan bahwa pemilu 2024 ini akan menjadi pemilu yang paling ruwet di dunia ini. Ini bayangan kita. Tetapi hal ini kenapa seperti itu? Karena kita di sini kan ada TV kan di Mulung Kulon, ada HP, ada sinyalnya. Nah, paling tidak di HP kita biasanya informasi itu berseliweran. Bahwa kita pernah mendengar di legislatif pusat di DPR RI prolegnas terkait dengan pembahasan RUU pemilu dan pemilihan ini dicabut. Artinya kita masih akan menggunakan dasar hukum yang sama dengan 2019 dan 2020. Artinya kita masih menggunakan UU 7 2017 dan UU 10 2016 yang nanti ada perubahan ketiga. Tetapi secara garis besar itu sama. Salah satu prinsip syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu itu adalah salah satunya integritas. Kalau orang yang tidak berintegritas, saya yakin saat menyelesaikan penulisan berita acara, salinan, berhitung kesel koyo ngono kae tidak akan mau menyelesaikan pekerjaan itu 2019. Tapi karena integritas panjenengan semuanya, kami bersyukur dan berterima kasih. Ternyata kita KPU tidak salah pilih pada